Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali dengan saya Lukman Masudi. Mudah-mudahan kabar teman-teman semua ya senantiasa baik, sehat dan lancar setiap aktivitasnya. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk para subscriber channel Lukman Masudi. Anda semua sangat luar biasa. Dan tidak lupa saya ucapkan ya selamat datang, selamat bergabung dan salam kenal untuk teman-teman yang baru menemukan channel kami ya. Silahkan subscribe agar Anda bisa mendapatkan update dari video-video di channel Lukman Masudi berikutnya. Nah, teman-teman semua, hidup Anda bisa berubah dengan Anda mengetahui 4 hal ini dan menerapkan dalam kehidupan Anda. Ya, hidup Anda bisa berbeda dan bisa berubah menjadi jauh lebih baik. Ya. Salah satu hal yang bisa membuat kehidupan orang bisa berubah menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih mudah. Yang pertama adalah belajar. Ya, makanya kita sejak kecil oleh orang tua kita dimasukkan ke sekolah supaya mendapatkan ilmu. Sebab apa? Dengan ilmu kehidupan menjadi lebih mudah. Makanya sangat penting sekali kita perlu terus belajar. Dan belajar itu juga tidak terhenti hanya sebatas di pendidikan akademik ya, mau playgroup, TK, SD, SMP, SMA atau sampai ke jenjang kuliah, itu pendidikan akademik. Bahkan setelah kita lulus sekolah pun kita masih perlu terus belajar dalam hidup ini ya, belajar pada kehidupan, belajar dari apapun, dari alam atau dari orang lain ya. Jadi belajar itu merupakan kegiatan sepanjang hidup. Ya, seumur hidup, sepanjang hidup kita perlu untuk terus belajar. Ya. Nah, kemudian hal kedua ya yang perlu dijaga, dipelihara agar kehidupan kita bisa berbeda, bisa berubah menjadi semakin baik, semakin mudah dan semakin sukses dalam hidup ini adalah jaga impian kita atau cita-cita. Ya. Seringkali ya ketika kita dulu masih kecil kita sering ditanya cita-citanya apa, impiannya apa. Dan itu memang sangat penting. Ya, impian, cita-cita itu adalah harapan kita. Ya, ada yang pengen berhasil jadi pengusaha, jadi dokter dan lain sebagainya. Jaga impian kita karena itu adalah energi kita, semangat kita. Ya, jangan biarkan orang lain ikut menentukan apa yang menjadi impian Anda. Ya, terus pelihara impian Anda. Ya, karena kita tidak akan bisa meraih apapun lebih dari yang kita impikan. Makanya kalau sudah punya impian teman-teman, kalau perlu tempelkan gambar impian Anda di kamar ya, atau di mana, atau jadikan sebagai wallpaper di HP Anda, dan itu sangat penting sekali. Berikutnya hal ketiga yang harus dijaga, dimiliki dan dipelihara dalam hidup ini adalah menjaga kebiasaan yang positif. Ya. Kita sudah rajin belajar, sudah punya cita-cita, sementara kebiasaan kita masih negatif. Ya, ini akan menghambat kemajuan kita. Kita akan sulit berubah selama kita mempertahankan kebiasaan yang lama. Ya, jadi sebetulnya dalam hidup ini adalah proses pengulangan. Ya, kita ini seringkali mengulang kehidupan kita di masa lalu. Ya, kita jadikan sebagai bahan atau cara untuk menjalani kehidupan di masa depan. Ya, tidak masalah kalau kebiasaan di masa lalu itu merupakan kebiasaan yang baik. Namanya kebiasaan baik tetap harus dijaga, dipelihara. Jangan sampai yang sudah baik berubah jadi tidak baik. Ya, yang saya maksud di sini adalah kebiasaan yang belum baik, ayo kita ganti, kita isi dengan menanam benih kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik. Ya. Tuh teman-teman, sehingga apa ya, ketika kita sudah sibuk dengan kegiatan yang baik, yang positif seperti belajar, membaca, atau mungkin kita berbisnis, bekerja, berorganisasi, maka sudah tidak ada ruang, nggak ada tempat, nggak ada waktu lagi untuk melakukan kebiasaan yang negatif. Kebiasaan dari hal-hal kecil seperti menggunakan kata-kata yang negatif, berpikir negatif, ya, memiliki perasaan negatif, ya, tidak lagi mengganggu, menghambat kemajuan kita. Ya, ayo kita tanam kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik, lebih produktif. Ya, teman-teman ya.
senantiasa berpikir positif dan hanya menggunakan kosakata ya, baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan ya, hanya menggunakan kata-kata yang serba positif, yang maknanya positif ya. Ya, karena kata-kata itu mengandung energi, teman-teman ya. Gunakan kata-kata yang baik, yang penuh semangat, dan itu sangat penting sekali. Yang menggambarkan Anda sangat bahagia, sangat bersyukur, sangat gembira ya. Sangat bahagia, sangat optimis, dan itu sangat penting sekali, akan mempengaruhi pikiran. Pikiran akan mempengaruhi tindakan, dan tindakan akan mempengaruhi hasil-hasil yang akan Anda dapatkan dalam kehidupan Anda. Dan yang terakhir, yang keempat adalah perbanyak action, perbanyak bertindak ya. Banyak orang dalam kehidupan ini mereka tidak berhasil bukan karena kekurangan ide. Bahkan justru yang orang-orang yang gagal itu karena apa? Karena kebanyakan ide tetapi kurang dalam prakteknya. Ya. Sementara ada orang yang secara pendidikan akademi hanya lulusan SD, lulusan SMP, tetapi sukses jadi bos, jadi pengusaha. Padahal mereka pengetahuannya sebetulnya modalnya pas-pasan, wawasannya pas-pasan, komputer nggak ngerti, media sosial nggak ngerti. Tapi kenapa mereka kok bisa berhasil? Yaitu dia, ya, mereka memang kurang dalam hal ide, kecerdasan intelektual, tetapi mereka kaya dalam praktek, sering action, nggak pilih-pilih pekerjaan, nggak gengsi mengerjakan sesuatu. Karena mereka bisanya action, ya mereka banyak action. Dan itulah yang menyebabkan mereka menjadi orang yang berhasil. Dan uniknya adalah banyak orang ya, bosnya itu hanya lulusan SD, sementara karyawannya lulusan sarjana, S1, S2, dan lain sebagainya. Berarti yang hebat bosnya ya. Bosnya cuma lulusan SD, anak buahnya ya, pada pinter-pinter ya, sarjana-sarjana. Nah, kemudian sebaliknya, teman-teman, ya, kalau kita punya banyak ide tapi kurang action, yaitu dia bisa gagal. Ya, tidak banyak ide tapi banyak action juga bisa berhasil. Jadi harus seimbang. Ya, lebih berani buat Anda yang memiliki wawasan, pengetahuan, ide, gagasan yang luar biasa. Ayo lebih banyak take action, lebih banyak praktek. Tuh ya teman-teman ya, agar tidak menjadi orang yang menyesal. Tuh ya, lebih berani memulai. Jangan menunggu kesempurnaan untuk memulai, nunggu ini, nunggu itu, nunggu itu. Buat Anda yang sering kali menunggu kesempurnaan, saya beritahu teman-teman, tidak ada waktu yang sempurna. Waktu yang paling sempurna untuk memulai sesuatu yang baik adalah saat ini, mulai detik ini, hari ini, ya, today, hari ini. Today is the day, ya. Saat inilah waktu yang terbaik untuk memulai hal yang kita inginkan. Kenapa? Segudang ide kalau tidak segera ditanam, ibaratnya kita punya benih segudang, kalau tidak segera ditanam, lama-lama benihnya jamur. Kalau jamur artinya benihnya rusak. Kalaupun ditanam sudah tidak bisa hidup lagi. Kenapa? Kelamaan disimpan di gudang, betul? Iya, ayo lebih berani action. Buat Anda terutama ini ya, penyakit orang-orang yang sering menunggu kesempurnaan, ya. Kesempurnaan itu tidak ada, teman-teman. Ya, setiap hari itu sebenarnya merupakan hal yang sempurna, hal yang istimewa. Hari ini kalau kita gunakan dengan kegiatan yang baik, yang positif, hari ini bisa menghasilkan hal luar biasa. Sementara kalau hari ini tidak kita gunakan apa-apa, tidak mengerjakan apa-apa, ya tidak akan menghasilkan apa-apa. Ada sebuah kisah, ya teman-teman, yaitu Khalil Gibran dengan gurunya. Suatu ketika Khalil Gibran, ya, murung, bersedih, ya, intinya nggak bahagia dalam hidupnya. Kenapa? Karena mencari kesempurnaan. Setelah berkonsultasi, sharing lah bahasa gampangnya kepada gurunya. Gurunya tahu yang dicari Khalil Gibran ini adalah kesempurnaan. Terus kemudian gurunya memerintah Khalil Gibran, baik, ya, sekarang coba kamu berjalan ke taman, ya, pilihlah bunga-bunga yang paling indah. Dan pilihlah satu bunga yang paling indah menurutmu dan ambil, bawa kemari. Dan kamu tidak boleh kembali, ya. Kamu hanya boleh milih satu, kamu tidak boleh kembali, ya. Satu pilihan sudah, langsung berikan ke saya bunganya seperti apa, ya.
Nah, singkat cerita, Khalil Gibran berjalan, ya, berjalan melihat bunga. Wah, ternyata benar, di taman itu ada bunga yang sangat indah sekali. Wah, inilah yang terbaik, ini yang saya cari, ini saya suka. Gak berapa lama, dia ngelihat di depan sana ada bunga yang jauh lebih menarik. Ya, akhirnya nggak jadi mengambil yang ini, menuju ke bunga yang di depan. Kenapa? Karena lebih cantik, lebih indah. Setelah berada di dekat, kelihatan, ya, di depannya lagi ada bunga yang jauh lebih indah, jauh lebih cantik. Setelah mendekat di bunga yang berikutnya, ternyata sama. Di depannya masih ada lagi yang lebih indah, ya. Dan setelah, ya, didekati, ternyata banyak sekali bunga yang indah, ya. Akhirnya sampai bingung mau milih yang mana, karena ternyata semuanya punya keindahan, ya. Singkat cerita, sambil milih-milih, ya, begitu maju ke depan, jangan-jangan di depan sana pasti bunganya jauh lebih indah lagi. Buktinya sepanjang perjalanan di belakang tadi semuanya indah. Setelah maju ke depan, bukannya bunga, ternyata ketemu gurunya. Khalil Gibran ketemu gurunya. Nah, ketemu lagi. Mana bunganya? Itu teman-teman, ya. Dan ternyata Khalil Gibran tidak berhasil mendapatkan bunga apapun. Ya, kenapa? Mana bunganya? Ya, guru, aku dari tadi sudah mencari-cari bunga, ya, dan tanpa aku sadari semuanya indah, dan karena aku larut dalam memilih-milih kesempurnaan mana yang terbaik, ya, dan aku menyadari waktuku sudah habis, ya, dan tidak mendapatkan apa-apa. Itu loh teman-teman. Jadi pelajarannya, jangan menunggu kesempurnaan. Jangan nunggu punya laptop, jangan nunggu punya tripod, jangan nunggu punya kamera, jangan nunggu punya modal banyak, jangan nunggu punya ini, punya itu, jangan nunggu masalah beres, jangan nunggu, nanti kalau Anda kebanyakan mikir malah kurang action, malah nggak jadi nanam tadi. Anda yang sudah punya benih, ide-ide luar biasa yang Anda simpan di gudang kayak tadi, karena kelamaan akhirnya benihnya jamur dan tidak jadi ditanam. Tuh ya teman-teman ya. Lihat saja ini. Ini saya bikin video ini di tempat yang sangat sederhana seperti ini. Ini rumah papan dari panggung, ya. Ini pos, ya. Kalau malam biasanya buat ronda di sini. Nggak masalah. Tidak harus punya studio yang mewah kayak studionya artis-artis, ya. Kita belajar mensyukuri apa yang ada saat ini, ya. Kita mulai dari apa yang ada. Jangan langsung berharap meningkat kesempurnaan. Belajar bersyukur, ya. Kita jalani, kita tekuni apa yang sedang kita mulai, ya. Terus bersabar, terus bersyukur, terus belajar, terus berproses, bertahan, semakin berkembang dari waktu ke waktu, dan sukses. Itu ya teman-teman ya. Terus tambah wawasan, tambah pengetahuan, ya. Belajar mensyukuri kehidupan ini, hidup ini indah, hidup ini mudah, hidup ini spesial, ya. Lebih banyak berbagi, ya, teman-teman. Baik, teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya bagikan di video ini bisa bermanfaat. Intinya ingat 4 hal tadi, terus belajar. Yang kedua, jaga impian Anda. Yang kedua, jaga impian Anda. Yang ketiga adalah, ya, tanam kebiasaan-kebiasaan baru yang positif seperti olahraga, belajar dan sebagainya, bangun pagi, ya, beres-beres rumah dan lain sebagainya. Pokoknya kegiatan positif harus ditambah supaya tidak ada ruang untuk kebiasaan negatif, ya. Dan yang keempat adalah senantiasa, ya, perbanyak action, ya. Jangan menunggu kesempurnaan, ya. Anda sudah punya benih, segera ditanamkan dan dirawat biar benih itu bertumbuh menjadi pohon yang besar dan memberikan Anda panen yang melimpah. Itu ya teman-teman ya. Ikuti terus video-video di channel Lukman Marsudi, ya. Semangat selalu, saya doakan yang terbaik. Mudah-mudahan Anda yang menonton video ini mendapatkan yang terbaik dan mendapatkan keberhasilan dalam bidang bisnis, pekerjaan maupun usaha yang sedang Anda jalankan. Amin, amin, Allahumma amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.